Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi 15, yaitu pengertian dan jenis pelayanan tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan, Permenkes nomor 43 tahun 2016, pengertian tenaga kesehatan. Nomor 1. Pengertian standar minimal bidang kesehatan. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun. Nomor 2. Jenis pelayanan tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Bagian A. Pelayanan kesehatan ibu hamil. Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh bidan atau dokter spesialis kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki STR atau surat tanda register. Yang disebut dengan standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan oleh ibu hamil dengan memenuhi 10 kriteria, yaitu sebagai berikut. Nomor 1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan. 2. Ukur tekanan darah. 3. Nilai status gizinya atau bisa diukur dengan ukur lila. 4. Ukur tinggi puncak rahim. 5. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. 6. Screening status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus toksoid bila diperlukan. 7. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. 8. Tes laboratorium seperti tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah, pemeriksaan golongan darah, dan lain-lainnya. Nomor 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin. Standar pelayanan persalinan normal mengikuti asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi, mengikuti acuan dari buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas kesehatan rujukan. C. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0 sampai 28 hari dan mengacu kepada pelayanan neonatal esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak yang dilakukan oleh bidan ataupun perawat ataupun dokter hingga dokter spesialis anak yang memiliki surat tanda register atau STR. Bagian D. Pelayanan kesehatan balita. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0 sampai 59 bulan dan dilakukan oleh bidan atau perawat atau dokter atau DLP atau dokter spesialis anak yang memiliki surat tanda registrasi dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta dan UKBM. Pelayanan kesehatan meliputi penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang atau tinggi badan,
minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun, dan pemberian imunisasi dasar lengkap. Bagian E, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjaringan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar minimal 1 kali pada satu kelas pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh puskesmas. 2. Standar pelayanan penjaringan kesehatan adalah pelayanan yang meliputi penilaian status gizi, tinggi badan, berat badan, dan tanda klinis anemia, penilaian tanda vital, tekanan darah, frekuensi nadi, dan napas, penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster Snellen, penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala. Semua anak usia pendidikan dasar di wilayah kabupaten atau kota adalah semua peserta didik kelas 1 dan kelas 7 di satuan pendidikan dasar yang berada di wilayah kabupaten atau kota. Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut. Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer. Deteksi kemungkinan diabetes mellitus menggunakan tes cepat gula darah. Deteksi gangguan mental, emosional, dan perilaku. Pemeriksaan ketajaman penglihatan, pemeriksaan ketajaman pendengaran. Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30-59 tahun. Pengunjung yang ditemukan menderita kelainan wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya. Dan G. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut. Pelayanan screening kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah dilakukan sesuai kewenangannya oleh dokter, bidan, perawat, nutrisionis, atau tenaga gizi, kader posyandu lansia, atau posbindu. Pelayanan screening kesehatan diberikan di puskesmas dan jaringannya. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya maupun pada kelompok lansia bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pelayanan screening kesehatan minimal dilakukan sekali setahun. Lingkup screening adalah sebagai berikut. Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah, deteksi diabetes mellitus dengan pemeriksaan kadar gula darah, deteksi kadar kolesterol dalam darah, deteksi gangguan mental, emosional, dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan mini COG atau mini mental status examination, atau tes mental mini atau abbreviated mental test, dan geriatric depression scale. Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.